Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan pupuk lagi. Setelah sebelumnya saya sudah bahas NPKF, tapi kali ini saya akan bahas satu perusahaan pupuk lagi yang di-request oleh teman kita. Nama perusahaan ini adalah BC International Tbk dengan kode emiten BISI, atau kita bisa panggil mereka BC. Dimulai dari sejarahnya terlebih dahulu, BC ini mereka didirikan di Indonesia dengan nama PT Bright Indonesia Seed Industry. Berdasarkan Akte Notaris Dr. Andus Gede Ngurah Rai Sarjana Hukum nomor 35 tanggal 22 Juni tahun 83. Ya, jadi udah cukup lama mereka berdirinya. Produk-produk yang mereka hasilkan diantaranya ada benih jagung hibrida. Produk utama benih BC dengan nilai penjualan tertinggi adalah benih jagung hibrida. Ada banyak sekali varietas di sini ya, 2, 12, 16, 18, 816, 222, 226 juga ada. Kapasitas terpasang cukup besar sehingga mampu menghasilkan 40.000 ton benih jagung hibrida per tahunnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lalu selanjutnya mereka juga memproduksi benih sayuran ya, benih hortikultura sayuran dan buah yang mendapat respon pasar yang sangat baik dari para petani ya, yang terdiri dari 18 crop benih hibrida dan 11 crop benih bersari bebas. Dari ke 29 crop benih tersebut, total varietas benih hortikultura BC terdiri dari 296 varietas ya, seperti jagung manis, cabai, mentimun, paria, kubis, mangga tanpa biji, tomat, brokoli, kembang kol, gambas, dan terong. Wow, banyak banget ya. Jadi lapar melihat nama-nama yang mereka produksi ini ya. Dan juga ada bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Ini contoh bibit mereka. Wow. Lalu selanjutnya ada benih padi. Mereka juga mengembang lidah dan padi bersari bebas ya. Di antaranya ada Intani 1, Intani 2, Intani 301. Sedangkan untuk benih padi bersari bebas adalah Ciherang BC. Memiliki kapasitas produksi processing unit untuk benih padi sebesar 20.000 ton per tahunnya. Ini juga nggak kalah hebat juga sih. Jadi untuk prospek BC ini bagaimana ya? Oh iya, ada satu lagi, mereka juga memproduksi pestisida dan juga pupuk ya, untuk berbagai macam kebutuhan petani, karena terdiri dari 86 macam produk mulai dari herbisida, fungisida, insektisida, dan jenis produk lain seperti zat pengatur tumbuh, zat perekat, pestisida, dan lain sebagainya ya. Mereka sedang dalam proses perluasan formulation plant unit untuk menambah kapasitas produksi pestisida dari yang 10.000 ton per tahun menjadi 15.000 ton per tahunnya. Berarti meningkat hingga 50%. Ya, jadi untuk prospeknya sih bagus ya, karena bergerak di bidang pertanian yang dibutuhkan oleh orang banyak. Kita dari sejak ribuan tahun yang lalu sudah mengenal tentang pertanian ya. Puluhan ribu tahun yang lalu kita sudah mengenal pertanian. Kenapa profesi yang satu ini masih bisa bertahan? Karena kita semuanya butuh makan ya. Yang berubah paling teknologinya aja, termasuk BC ini. Jadi ya prospeknya cukup cerah sih. Pastinya bagus dong. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Agrindo Pratama ya. Kalau kita baca di sini sih beritanya oke-oke aja. Paling ada satu berita yang menarik perhatian saya ya, yakni Bos Cepin yang bergerak di bidang produsen ayam dan juga ada pakan ayam, pakan ternak, borong saham BC 509 juta rupiah. Bosnya loh ya, Direktur Utama Cepin, Ciu Thomas Effendi, orang Ponti juga sih, yang juga menjabat sebagai komisaris utama BC Internasional ya. Dia membeli saham sampai 500-an juta rupiah. Tentu saja ada yang menarik dari BC ini sampai bisa borong sebanyak itu ya. Jadi ya menarik. Saya juga udah download laporan keuangan daripada BC yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimanakah hasilnya? Langsung aja kita pindah ke RT Bisnis dan PDF-nya. Dan beginilah penampakannya teman-teman. Dari kita lihat pemegang sahamnya dulu, ada tadi kita bahas Agrindo Pratama. Dia memegang 31% saham BC dan masyarakatnya memegang 45%. Jadi masih aman. Lalu kita lihat daripada BC ini yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Cukup bagus ya, mereka laba dan rajin bagi dividen sejak IPO tahun 2007. Pertama kita lihat net profitnya di sini, laporan laba rugi. Untuk membaca laporan keuangannya harus tahu
mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, dan pembulatannya dalam bentuk jutaan. Berarti harus kita kalikan 1 juta untuk melihat laporannya. Kita lihat dulu laporan laba ruginya. Di sebelah laporan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 207 miliar ya. Kalau di sini sih betul 107 miliar juga. Jadi cukup akurat RT bisnis. Sehingga memberikan PER 10,83 kali. Ini cukup bagus, cuman nggak sampai menarik bagi saya. Selanjutnya kita lihat likuiditinya, kurang hasilnya 8 kali lipat. Wow. Ini berarti aset lancarnya gede banget ya. Aset lancarnya 2,3 triliun dengan liabilitas jangka pendek 291 miliar doang. Jadi betul ya. Aset lancarnya gede banget. Untuk transaksi harian, turnover mereka cuma 121 juta. Cukup kecil, terlepas dari market cap-nya yang gede banget 5,5 triliun, 4,5 triliun, dengan porsi masyarakatnya yang cukup gede hampir 50% juga, tapi transaksinya kok sepi banget ya. Mungkin karena pemegang saham BC ini nggak mau jual sahamnya ya, karena ya udah dapat dividen rutin setiap tahun, kenapa harus jual gitu kan? Mungkin seperti itu pemikiran mereka. Jadi mereka nggak mau jual sehingga transaksinya sangat sepi. So, bagaimana dengan BC ini? Apakah menarik untuk kita beli? Kalau bagi saya sendiri sih, ya kalau bagi teman-teman kalau mau boleh lah. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi atau memakai, dan juga ya diversifikasi dan memakai uang dingin biar aman investasinya. Kalau saya sendiri sih saya belum tertarik dengan BC ini ya. Untuk produsen daripada produk-produk seperti tadi bibit-bibit ya, saya masih belum tertarik. Saya lebih tertarik dengan TAPG yang juga memproduksi ya kelapa sawit sih, lebih kelapa sawit, dan ini valuasinya lebih menarik. Jadi ya kalau teman-teman mau mendiversifikasi ke TAPG, saya juga rekomendasi sih. Tapi BC ini juga menarik sih. Jadi ya bagi teman-teman yang request BC ini boleh kalau mau investasi ke sini, tapi jangan lupa melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang BC yang menjadi produsen bibit, pestisida sampai pupuk yang juga dibeli oleh bos daripada Cepin. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.